Awalnya hanya sedikit orang yang mendukung Sang Marsal, namun kematian seorang pelayan istana menarik perhatian banyak orang. Nama pelayan istana ini adalah Lue, dia awalnya adalah pelayan Peri Wuchang, penguasa istana abadi Changyue. Hari itu, Peri Ketidakkekalan memerintahkannya pergi ke kuil yang untuk mengundang Tuan Yang Tian sebagai tamu, tetapi Lue pergi ke sana selama beberapa jam dan tidak melihat mereka kembali. Jadi Peri Ketidakkekalan mengirim orang ke kuil yang lagi, tetapi jawaban yang dia dapatkan adalah Lue belum pernah ke sana sama sekali. Anda harus tahu bahwa setiap orang di surga kuno memiliki kartu kehidupannya sendiri, dan kartu kehidupan ini mencatat aura setiap orang, setiap kali ada gangguan, kartu kehidupan akan berubah. Namun, Peri Ketidakkekalan tidak menemukan informasi apapun di kartu kehidupan Lue, jadi dia menjadi marah. Sebagai penguasa istana abadi Changyue, Peri Ketidakkekalan memiliki status yang sangat istimewa di surga. Rakyatnya menghilang begitu saja tanpa jejak. Jika masalah ini disebarkan, dia tidak akan bisa mengatakan apapun tentangnya, dan Lue tidak bisa hilang begitu saja seperti ini. Jadi, dia menemukan Marsal dan mengatakan bahwa dia mendukung pengadilan surgawi untuk memperbaiki pejabat tersebut. Pada saat yang sama, dia menggali semua kasus yang terakumulasi bertahun-tahun yang lalu dan mengadilinya lagi. Pada saat yang sama, Tuan Yang Tian juga berdiri, dan dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Lue awalnya diperintahkan untuk menemukannya, namun kini dia hilang, padahal dia memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi apakah masalah ini mudah untuk dibicarakan atau tidak, dia harus memberikan penjelasan kepada Peri Ketidakkekalan. Nama asli Marsal adalah Tianjun, dan mereka bertiga bergabung dan berbicara di depan Realm Lord selama 3 hari, dan Realm Lord juga mendengarkannya selama 3 hari penuh. Oleh karena itu, Realm Master menemukan bahwa di bawah penampakan surga yang tampak indah, ada banyak jiwa gelap yang melilitnya. Oleh karena itu, pengadilan surgawi membentuk departemen khusus untuk menangani masalah ini. Di pengadilan surgawi, banyak pejabat yang memegang posisi penting berada dalam bahaya, dan topik yang mereka bicarakan saat bertemu semuanya terkait dengan masalah ini. Dengan cara ini, banyak hal yang belum pernah terungkap ke publik perlahan-lahan terungkap. Ada seorang anak kandang bernama Jingchun yang menemukan Peri Wuchang pada suatu malam. Dia memberitahu Peri Wuchang sesuatu, yang membuat Peri Wuchang tidak puas. Jingchun berkata, beberapa bulan yang lalu, ketika pejabat rendah sedang bertugas, seorang pelayan dari kuil Yang Tian pergi untuk mengambil kudanya. Alasannya adalah Dewa Yang Tian ingin memeriksa perbatasan dunia atas. Seperti biasa, saya meminta pelayan untuk mendaftar dan memintanya untuk membubuhkan stempel Tuan Yang Tian di buku pendaftaran, tetapi pelayan tersebut tidak dapat menunjukkannya. Xiaguan adalah orang yang serius. Dia tidak bisa membuat segelnya. Tentu saja, Xiaguan tidak bisa membiarkan dia mengambil kudanya. Namun, pelayan itu tiba-tiba mengambil tindakan, membuat Xiaguan pingsan, dan akhirnya mengambil seekor kuda. Tentu saja, pelayan itu yang membunuhku. Hanya saja dia cukup beruntung bisa bertahan hidup. Mendengar ini, Peri Ketidakkekalan membanting meja dan segera berdiri dan berkata, karena kamu berani berpura-pura menjadi Raja Dewa, kamu pasti bukan orang yang sederhana. Apakah kamu pikir kamu akan mengenali orang itu jika kamu bertemu dengannya? Tentu saja aku bisa mengenalinya, kata Jingchun dengan hormat. Oke, ikuti aku ke kuil Yang, dan kami akan menghadapimu secara langsung. Keduanya datang ke kuil Yang, tetapi kebetulan Tuan Yang Tian tidak ada di rumah, jadi mereka berdua menunggu di kuil Yang. Baru pada pagi hari berikutnya Tuan Yang Tian kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jingchun, Tuan Yang Tian juga sangat marah. Segera, dia memanggil semua orang di kuil Yang untuk datang ke depan mereka berdua. Benar saja, Jingchun sekilas mengenali pelayan yang menjatuhkannya hari itu. Ketika para pelayan melihat Jingchun datang, mereka tahu ada yang tidak beres. Tanpa menunggu siksaan, dia menceritakan semuanya secara detail. Hari itu, seseorang yang tidak dikenal datang kepadanya dan berkata bahwa dia menginginkan seekor kuda dari surga. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan oleh pelayan itu. Namun, kerabatnya lah yang membawa orang-orang ke sini, dan memasukkan cincin penyimpanan ke dalam dirinya. Didorong oleh keuntungan, dia menemukan metode ini. Dengan Tuan Yang sah, segalanya akan lebih mudah ditangani. Namun, ketika pelayan itu membawa orang untuk mencari kerabatnya, bangunan itu sudah kosong. Oleh karena itu, pelayan kuil yang dipenjara, tetapi dalam 3 hari, penjahatnya menghilang begitu saja. Bahkan para perwira dan tentara yang menjaganya tidak tahu kemana dia pergi. Akibatnya, Peri Ketidakkekalan dan Tuan Yang Tian tiba-tiba mengerti bahwa ada seseorang dengan latar belakang yang lebih besar di balik masalah ini. Meskipun masalah ini kecil, banyak rahasia yang tidak diketahui dapat terungkap darinya. Jadi, mereka berdua, bersama dengan Marsekal Tianjun, melaporkannya kepada Realm Lord. Ketika Realm Lord mendengar ini, dia mengirimkan tenaga tambahan untuk menyelidiki situasi ini dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa tahun penyelidikan, akar permasalahannya akhirnya ditemukan. Ada dewa abadi tingkat tinggi di surga kuno. Dia adalah orang dengan kekuatan terbesar selain Realm Lord. Dia telah lama merasa tidak puas dengan Realm Lord dan telah mencari peluang untuk menjatuhkannya. Tapi Realm Master adalah seorang jenius dengan umur yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa turun hanya dengan mengatakannya? Oleh karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menimbulkan masalah di mana-mana, dengan tujuan mengganggu pemerintahan surga.
Namun pendekatannya tidak banyak berpengaruh sama sekali. Banyak hal yang tidak menarik perhatian pemimpin dunia, dan pejabat lain mengabaikannya. Jadi, dia memikirkannya dan akhirnya memikirkan caranya. Realm Master berada di puncak alam abadi Daluo Jin. Dia tidak memiliki suka atau duka, tidak memiliki preferensi untuk kebaikan atau kejahatan, tetapi dia hanya tertarik pada ketidakkekalan peri. Oleh karena itu, perusahaan besar memikirkan cara untuk menemukan peluang untuk menyingkirkan Green Calyx. Dari awal penyelidikan hingga semuanya terungkap, banyak orang terlibat dalam keseluruhan proses. Pemimpin dunia memerintahkan pembunuhan tidak kurang dari 1.000 pejabat. Akibatnya, tak terhitung banyaknya anak buah pejabat tersebut yang tewas. Waktu yang menyebabkan kehancuran seluruh surga kuno adalah ketika orang besar melihat bahwa keinginannya tidak dapat terwujud, jadi dia mengatur agar orang-orang menyergap penguasa dunia. Namun, beberapa orang yang pemalu melaporkan masalah tersebut, dan pemimpin dunia mengambil keuntungan dari hal tersebut dan langsung menjatuhkan pukulan besar. Jadi, perang dimulai. Selama setahun penuh, kedua belah pihak bertempur tanpa henti, dan Gu Tianting menjadi korban dari kejadian ini. Sangat disayangkan kompleks bangunan sebesar itu menghilang seperti ini. Ini benar-benar kerugian besar bagi dunia atas. Sebenarnya, meskipun kejadian ini tidak terjadi, saya khawatir Gu Tianting tidak akan mampu bertahan. Penjahit Wu menjelaskan, pada saat itu, orang-orang di alam atas sudah berada dalam kesulitan di alam atas bahkan tidak bisa makan. Sudah ada perlawanan skala kecil, tetapi mereka ditekan oleh pejabat lokal dan tidak dapat mencapai telinga pemimpin dunia. Itu tidak benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Realm Lord akan menyadari sentimen orang-orang dimanapun? Bagaimana bisa? Apa yang dikatakan Kaisar Iblis itu benar, tapi, meskipun Master Realm memiliki niat itu, orang-orang di sekitarnya termasuk dalam kelompok besar itu. Seberapa bergunakah kunjungan pribadi seperti itu? Setelah Lu Yun mendengar ini, dia mengangguk pelan. Tuan Kaisar Iblis, saya akan membawa Anda ke tempat di mana Anda akan puas, kata penjahit Wu sambil tersenyum. Oh, surga kuno sangat bobrok. Apakah ada tempat yang bagus untuk dikunjungi? Lu Yun tiba-tiba menjadi tertarik. Tuan Kaisar Iblis, pengadilan surgawi kuno tidaklah kecil. Bahkan jika dihancurkan, tidak mungkin untuk menghancurkan semua bangunan di seluruh pengadilan surgawi. Penjahit saya menjelaskan, selain itu, beberapa orang akan dengan sengaja melindungi beberapa aula utama dan tempat-tempat penting. Petik 2. Lu Yun memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Meskipun kamu bereinkarnasi di alam atas, kamu selalu tinggal di dunia spiritual. Entahlah, hal-hal ini sepertinya selalu ada di pikiranku, seolah-olah aku sendiri yang mengalaminya. Tentu saja Lu Yun mempercayai apa yang dia katakan. Karena dia datang ke dunia atas, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan harta karun. Jadi, mereka berempat mengikuti penjahit Wu dan memasuki halaman surgawi kuno dari Nantianmen. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan surga kuno sungguh tak terlupakan. Tidak hanya terdapat paviliun dan paviliun di mana-mana, tetapi juga selalu memberikan perasaan seperti peri. Meskipun bangunan-bangunan ini telah hancur, beberapa jejak kejayaan surga kuno masih dapat ditemukan di dalamnya. Perhatian Seng Sue akhirnya tertarik. Dia melihat sekeliling, seolah ingin menemukan sesuatu dari pemandangan sekitarnya. Long Ying memperhatikan perilakunya dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Seng Sue, apakah kamu mencari sesuatu? Saya dapat membantu. Sepertinya, aku pernah ke sini sebelumnya. Dalam ingatanku, sepertinya tempat ini sangat familiar, kata Seng Sue dengan terkejut. Tidak mengherankan jika kamu familiar dengan tempat ini, karena kamu adalah putri penguasa dunia dan kamu seharusnya tinggal di sini ketika kamu masih kecil. Tidak, saya belum pernah tinggal di sini, saya hanya mengenalnya. Seng Sue menjelaskan, saya mendengar saudara pangeran ketiga berkata bahwa saya telah tinggal di dunia bawah sejak saya dilahirkan. Mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba memiliki ide yang berani di benaknya. Seng Sue juga harus menjadi reinkarnasi dari dunia atas. Mungkin, dia sama sekali bukan putri tidak sah dari penguasa alam atas. Namun dalam kasus ini, apa gunanya berita bahwa Seng Sue adalah putri penguasa alam? Orang dengan motif tersembunyi tidak dapat mengancam Realm Lord dengan ini, dan Realm Lord hanya merusak reputasinya dan tidak dapat menyebabkan kerugian besar padanya. Lu Yun menyipitkan matanya dan menatap punggung Seng Sue. Apa latar belakang wanita ini? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu sampai kita bertemu dengan Realm Master untuk mengetahui siapa dia. Penjahit Wu berkata, Tuan Kaisar Iblis, lihatlah rumah-rumah di depanmu. Lu Yun melihat ke arah jari penjahit Wu dan melihat sebuah rumah tersembunyi di antara awan dan kabut di depannya. Rumah-rumah ini tidak besar dan terlihat biasa saja, tidak terlihat seperti bangunan yang seharusnya dimiliki surga kuno. Tempat apa itu? Itu adalah dapur surga kuno. Dapur, untuk apa kamu membawa kami ke sini? Sejujurnya, Tuan Kaisar Iblis, dapur Gu Tianting sebenarnya adalah pintu masuk ke tempat rahasia. Lu Yun yakin, makhluk-makhluk di alam atas tidak hanya berbudaya tinggi, tetapi juga sangat cerdas. Sebenarnya, ada banyak tempat seperti ini di seluruh pengadilan surgawi kuno. Penjahit Wu melanjutkan, sekarang benda-benda ini tidak ada pemiliknya. Jika Kaisar Iblis bisa mendapatkannya, itu akan menjadi hal yang baik. Menurut kata-kata kakakku, jika ada harta karun, aku, Lu Yun, tidak akan pernah memiliki semuanya untuk diriku sendiri.
Semua orang datang untuk berdiri di depan sumber radiasi, dan penjahit Wu buru-buru melangkah maju dan membuka pintu sebuah ruangan. Yang menarik perhatian adalah beberapa furnitur sederhana, tidak ada yang istimewa darinya. Peralatan masak di konter masih cerah dan mengkilat, tidak ada bekas karat setelah bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak menyangka dapur di Gutianting akan semewah itu dan menggunakan besi meteorit. Long Dapao melangkah maju dan menyimpan semua peralatan memasak. Tuan Long, ini bukan apa-apa, ada hal-hal yang lebih baik di dalamnya. Penjahit Wu mengingatkan. Hahaha. Long Dapao menggaruk kepalanya karena malu. Di tengah dapur terdapat meja dengan panjang 2 kaki dan lebar 1 kaki, dengan belasan tumpukan sayuran diletakkan di atasnya. Tentunya banyak chef yang memasak di dapur ini. Ada deretan rak di sekeliling dinding, tidak perlu dipikirkan lagi. Selain peralatan makan, pasti akan diisi dengan berbagai macam hidangan. Saya melihat penjahit Wu mendatangi pangeran di tengah, melompat, dan mendarat dengan lembut di atas meja. Kemudian dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai berlatih. Panggung di bawah kakinya tiba-tiba bersinar terang, dan semua orang buru-buru mengangkat tangan untuk menutupi mata. Saat cahayanya menghilang, pemandangan sekitarnya juga berubah. Ini adalah negeri dengan kicauan burung dan bunga harum, dengan hutan lebat di depan dan pegunungan luas di kejauhan. Tempat rahasia ini cukup bagus. Jika kamu bisa menjalani seluruh hidupmu di sini, itu akan menjadi tempat yang sangat bagus, kata Long Dapao dengan emosi. Tuan Long, Anda terlalu banyak berpikir. Tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tinggali untuk waktu yang lama. Penjahit Wu menjelaskan, alasan mengapa pengadilan surgawi kuno dapat dikendalikan oleh penguasa alam terlalu dalam. Bahkan ngomong-ngomong 3 hari 3 malam tidak bisa dikatakan selesai. Penjahit Wu menghadap kerumunan dan berkata, sebenarnya, seluruh pengadilan surgawi kuno hanyalah satu senjata ajaib besar, dan pemilik senjata ajaib ini adalah Realm Master. Lu Yun terkejut. Maksudmu semua bangunan di surga adalah bagian dari senjata ajaib. Bagaimana ini mungkin? Seberapa tinggi tingkat budidaya Master untuk menyempurnakan senjata ajaib sebesar itu? Tuan Kaisar Iblis, saya tidak tahu banyak tentang surga kuno. Tentu saja, surga kuno ini tidak dimurnikan oleh penguasa alam saja. Lalu berapa lama kita bisa tinggal di sini? Long Dapao menunjuk pemandangan di kejauhan dan bertanya, area yang begitu luas, saya khawatir tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk mencakup area seluas itu. Namun sebelum penjahit Wu dapat berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba menyinari pegunungan di kejauhan. Lihat, apa itu? Long Dapao menunjuk ke arah cahaya keemasan dan berkata. Seorang bayi rohani harus lahir. Ayo pergi dan lihat. Lu Yun memimpin dan terbang lebih dulu, diikuti oleh 4 orang lainnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mereka terbang, mereka dihadang oleh penghalang tak kasat mata. Long Ying mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang dan terkejut. Sepertinya ada kekuatan magis di penghalang ini, dan sepertinya mustahil untuk menghancurkannya. Bagaimana mungkin, sekalipun itu adalah penghalang yang diatur oleh kekuatan yang kuat, itu bisa dihancurkan selama metodenya benar atau bisa dihilangkan dengan paksa. Long Dapao tidak mempercayainya, jadi dia terbang untuk mengujinya sendiri. Untuk beberapa saat, Lu Yun tidak melihat Long Dapao berbicara, dan rasa penasarannya menjadi semakin kuat. Jadi, dia juga mendekat dan meletakkan telapak tangannya di penghalang. Tiba-tiba, suara samar terdengar di benaknya. Suara itu seperti panggilan, menyebabkan kesadarannya goyah dalam sekejap. Tidak bagus. Lu Yun buru-buru menarik tangannya dan menghempaskan tubuh Long Kenon dan Long Ying pada saat yang bersamaan. Tuan Kaisar Iblis. Penjahit Wu di belakang ketiga orang itu berseru, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat atau lambat kalian orang-orang serakah akan dihukum. Tidak jauh di belakang mereka, suara Seng Sue dipenuhi amarah. Tapi di telinga Lu Yun, dia tampak seperti orang yang berbeda. Yang lain juga menyadari ada yang tidak beres dengan Seng Sue dan menoleh ke arahnya. Seng Sue mengerutkan kening dan matanya memancarkan cahaya yang menarik. Dasar semut bodoh, ini bukan tempat yang seharusnya. Seng Sue berteriak, sekarang, aku perintahkan kamu pergi dari sini. Aura yang terpancar dari seluruh tubuh Seng Sue seperti seorang permaisuri, yang membenci segalanya dan tidak memandang rendah siapapun. Lu Yun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, awalnya bertanya-tanya apakah ada seseorang atau sesuatu yang membingungkan pikiran Seng Sue. Tapi sekarang tampaknya Seng Sue yang sekarang adalah wajah aslinya. Long Dapao berjalan ke arah Lu Yun dan berbisik, saudaraku, ada yang salah dengan wanita ini. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Namun penjahit Wu melangkah maju dan berkata, Tuan, saya hanya mencari jalan keluar. Saya tidak ingin menyentuh harta Anda. Tolong permudah saya. Semua orang yang datang ke sini berkata begitu, kenapa aku harus mempercayaimu? Kata Seng Sue hati-hati. Lu Yun segera mengerti apa yang dimaksud penjahit Wu, dan buru-buru setuju, ya, saya dikejar dan sekarang saya tidak punya jalan keluar lain, jadi Wu menyela. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Seng Sue memutar matanya dan menatap keempat orang itu berulang kali. Menurutmu apakah aku akan mempercayai apa yang kamu katakan? Seng Sue berkata dengan tegas, sekarang, keluar dari sini sekarang juga. Mereka berempat saling memandang lalu berpura-pura pergi. Saat melewati Seng Sue, Lu Yun langsung mengambil tindakan dan membuatnya pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Long Dapao bertanya, sepertinya ada sesuatu di sini yang dapat mengendalikan jiwanya. Benar, kultivasi Seng Sue terlalu lemah, dan dia kebetulan menjadi target lawan. Kita harus berhati-hati, Long Ying mengingatkan. Lu Yun melihat sekeliling dan kemudian berkata, manfaat dan risiko hidup berdampingan. Sekarang kita di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Lagi pula, ada begitu banyak biksu dunia atas di luar. Akan sangat buruk jika kita ketahuan. Kekhawatiran Lu Yun bukannya tidak masuk akal. Mereka berasal dari dunia bawah, dan status Seng Sue sensitif. Tingkat kultivasi mereka rendah, jadi jika mereka keluar, mereka hanya akan mencari kematian. Selain itu, penjahit Wu membawa mereka ke sini untuk mendapatkan kesempatan besar. Namun, tidak ada yang bisa mendobrak penghalang di depan mereka, yang merupakan masalah terbesar saat ini. Lu Yun meletakkan tangannya di atas penghalang itu, merasakan kekuatan yang memancar darinya dengan hatinya. Kekuatan penghalang ini sangat istimewa. Ini membuatku merasa dekat. Mungkinkah? Saat dia tertegun, sebuah suara datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, saya melihat 3 binatang buas, menggunakan tanduknya untuk mengepung beberapa orang. Ups, tingkat budidaya ketiga binatang buas ini setidaknya 1 tingkat lebih tinggi dari kita. Long Dapao berteriak, nenek, binatang buas ini berani menimbulkan masalah bagi kita. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Dengan pedang naga hijau di tangan, Long Kenon akan bergegas maju dan berjuang untuk hidupnya. Tunggu sebentar, Long Ying menariknya kembali. Kenapa kamu menahanku? Aku akan membunuh mereka. Ketiga binatang buas ini sepertinya tidak jahat. Long Yan menjelaskan, dan lihat, apa yang mereka bawa di punggung mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Long Ying, beberapa orang segera melihat sekeliling dan melihat bahwa sebenarnya ada teko yang diletakkan di punggung 3 binatang buas itu. Dalam sekejap mata, 3 binatang buas datang ke depan beberapa orang. Pemimpin binatang buas itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia. Jika kamu mendobrak penghalang dan menerima kami masuk, ketiga teko ini akan menjadi milikmu. Terkejut, Lu Yun mendatangi binatang itu. Aku setuju dengan syaratmu, tapi, kita tidak bisa mendobrak penghalang itu. Lu Yun melihat ketiga teko teh dan berkata, juga, tidak ada gunanya kita memiliki 3 teko ini. Manusia bodoh, kamu benar-benar buta. Pemimpin binatang buas itu mengejek, ketiga teko ini digunakan oleh Realm Lord, itu bukan benda sederhana. Saat dia mengatakan itu, binatang buas itu sebenarnya mengendalikan 3 teko dan ingin terbang ke arah Lu Yun. Lu Yun buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil teko. Tekonya tidak lebih dari seukuran telapak tangan dan berwarna gelap, memancarkan pesona Tao. Ini, hal yang bagus. Benda ini disebut, pot 3 bakat, dan orang-orang yang mengetahuinya menganggapnya sebagai harta karun. Aku tidak menyangka kami bertiga bersaudara akan bertemu orang-orang sepertimu. Ketiga binatang buas itu terlihat seperti citah, tetapi mereka jauh lebih besar dari citah, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Lu Yun melihat teko di tangannya, lalu ketiga binatang buas, dan kemudian berkata, kamu juga bisa melihatnya, kultivasi kami sangat lemah sehingga bahkan kamu tidak dapat menembus penghalang, bagaimana kami bisa menerobosnya? Ya, di mata kami, Anda hanyalah beberapa semut, tetapi penghalang ini, bahkan jika kami memiliki budidaya Daluo Jinxian, kami tidak dapat memecahkannya. Bagaimanapun, kami bukan manusia. Pemimpin binatang buas itu memandang Lu Yun. Kamu memiliki fisik yang istimewa. Tidak sulit untuk mendobrak penghalang. Kamu hanya tidak memiliki metode yang tepat. Pemimpin binatang itu melanjutkan, cobalah untuk menyalurkan energi spiritualmu ke dalam penghalang. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan, meletakkan telapak tangannya di atas penghalang, kekuatan para dewa dan iblis meledak, dan energi kekaisaran menyembur keluar dari tangannya. Melihat penghalang di depannya, energi kekaisaran emas menyebar seketika, dan dalam sekejap, sebagian besar penghalang itu diwarnai kuning. Pada saat yang sama, Lu Yun menemukan bahwa penghalang di depannya bukannya tanpa kelemahan. Tiba-tiba dia mendongak dan menemukan titik lemah beberapa meter di atasnya. Itulah tempatnya, gunakan serangan terkuatmu untuk membukanya. Pemimpin binatang itu mengingatkan. Lu Yun mengeluarkan pedang Tai Huang, lalu segera bertransformasi, menggunakan teknik pedang Tai Huang, dan memusatkan seluruh kekuatannya. Bas! Seluruh penghalang mulai bergetar, dan pada saat yang sama, retakan muncul di depan mata Lu Yun. Segera setelah itu, retakan tersebut berangsur-angsur membesar, dan retakan kedua muncul pada saat yang bersamaan. Cara ketiga, cara keempat, cara kelima. Seluruh penghalang retak. Bang! Penghalangnya rusak, dan sebuah lubang dengan radius 2 kaki tiba-tiba muncul di depan semua orang. Berjalan, pemimpin dari binatang buas itu tidak ragu-ragu sama sekali, dan bergegas ke celah bersama 2 binatang buas lainnya. Menindaklanjuti, Lu Yun berteriak dingin dan mengikutinya. Pemandangan di dalam penghalang berubah lagi dan benar-benar berbeda dari apa yang terlihat di luar penghalang. Minum, ternyata ada gua di sini, kata Long Dapao heran. Ini bukan lagi hutan lebat, dan tidak ada gunung yang terlihat. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah aula bobrok. Wu tua, di mana tempat ini? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini dulunya adalah tempat rahasia orang besar itu. Alasan mengapa saya membawa semua orang ke sini adalah untuk mendapatkan hartanya. Penjahit Wu menjelaskan, saat kita berjalan di dunia atas, kita harus punya cara untuk menyelamatkan hidup kita.
Lu Yun juga memahami bahwa situasi beberapa orang saat ini tidak baik dan mereka dalam bahaya dibunuh kapan saja. Jika Anda benar-benar menghadapi situasi seperti itu, setidaknya Anda dapat menggunakan harta Anda untuk membeli nyawa Anda. Lu Yun tiba-tiba menjadi tertarik. Pokoknya, ayo kita coba. Ini lebih baik daripada diblokir di sini, bukan? Inilah kebenarannya. Lu Yun setuju, jika tidak, jika kita mati di sini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Melihat semua orang mengangguk, penjahit Wu berkata, ada total 4 gerbang di surga kuno ini. Gerbang yang kita masuki sebelumnya adalah gerbang nantian, yang juga merupakan tempat termudah untuk dimasuki. Pembatasan di sini telah dilanggar, tetapi yang lainnya 3 gerbang. Pembatasan pada 3 Tianmen lainnya juga telah hilang. Keempat orang itu berbalik dengan tergesa-gesa, hanya untuk menemukan bahwa Seng Sue sudah duduk. Matanya masih bukan miliknya, tapi tidak lagi memiliki aura yang sama seperti sebelumnya. Kamu datang ke surga kuno untuk mencuri barang, kamu akan dihukum. Seng Sue berkata dengan tegas, cepat serahkan barang yang kamu curi, mungkin kamu bisa menghindari kematian. Lu Yun menghampirinya dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak tertarik dengan identitas Anda, tetapi saya dapat mengatakannya dengan bertanggung jawab. Jika Anda tidak meninggalkan tubuhnya, saya pasti akan menghapus Anda. Anda, Lu Yun dengan jelas melihat ekspresi ketakutan terpancar di mata Seng Sue. Jelas sekali bahwa benda yang memenuhi jiwa Seng Sue mungkin tidak terlalu mampu. Apa, kamu tidak percaya? Kamu mau mencobanya? Lu Yun langsung berubah, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, udara dingin api neraka memancar. Mata Seng Sue hanya tertuju pada Ming Huo sejenak, lalu segera pergi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali. Ayo buat kesepakatan. Selama Anda membawa kami keluar dari sini, saya jamin Anda akan membiarkan kami tetap utuh. Bagaimana jika aku tidak setuju? Saya hanya memberitahu Anda keputusan saya, bukan mendiskusikannya dengan Anda. Lu Yun tersenyum dan berkata, Anda harus jelas tentang status Anda saat ini. Meskipun kultivasi kami tidak tinggi, saya pikir saya masih bisa membunuh Anda. Seng Sue tidak berkata apa-apa, menatap jari kakinya, jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, menunggu dia memberikan jawaban. Lama sekali. Oke, aku berjanji padamu, tapi kamu juga harus berjanji padaku sesuatu. Katamu, ada olah doa untuk panen yang baik di sebelah barat. Ada sesuatu yang saya inginkan di dalamnya. Jika Anda membantu saya mendapatkannya, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Itu kesepakatan. Lu Yun berbalik dan menatap ketiga orang lainnya. Sun Lei berdiri dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, lebih baik saya pergi. Saya khawatir di sini tidak aman, jadi sebaiknya Anda tetap di sini. Tidak, jika kita ingin pergi, ayo pergi bersama, kita tidak bisa berpisah. Ya, ada banyak bahaya di sini, dan ada biksu dari dunia atas di luar. Terlalu berbahaya bagi Raja Iblis Kera untuk sendirian. Penjahit Wu juga berkata, selain itu, setelah kita mendapatkan apa yang dia inginkan, kami akan melakukannya langsung pergi. Setelah semua orang mengambil keputusan, mereka mengantar Seng Sue ke atas dan pergi. Ketika kami keluar, kami sudah bisa melihat para biksu dari dunia atas terbang melintasi langit. Setelah mengetahui arahnya, Seng Sue memimpin jalan dan bergegas ke aula doa untuk panen yang baik. Apakah kamu dari Gu Tianting? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, tapi saya belum menemukan tubuh fisik untuk reinkarnasi, jawab Seng Sue tanpa ragu-ragu. Bagaimana cara menyebutnya? Peri berdoa memohon keberuntungan. Pantas saja kamu ingin pergi ke aula doa untuk panen yang baik. Lu Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu, tahukah kamu di mana Realm Master sekarang? Seng Sue berhenti, lalu berkata dengan dingin, saya tidak tahu. Lu Yun berkata dengan nada tidak setuju, semakin sering kamu mengatakan ini, semakin kamu tahu di mana penguasa dunia berada, bukan? Seng Sue tidak menjawab. Tahukah kamu milik siapa tubuh yang kamu tempati sekarang? Tidak tahu. Seng Sue, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Dia adalah putri tidak sah dari penguasa alam. Kamu berbicara omong kosong. Peri berdoa untuk panen yang baik, yang telah mengambil alih tubuh Seng Sue, tiba-tiba berbalik. The Realm Lord tidak memiliki anak perempuan tidak sah. Semua kata-kata ini dibuat oleh orang-orang dengan niat serius. Kurasa tidak. Jika aku ingin membuktikan apakah Seng Sue itu atau bukan, secara alami aku akan mengetahui semuanya saat aku bertemu dengan penguasa alam. Jangan coba-coba menipuku di sini. Lokasi Realm Master bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Seng Sue berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk melepaskan gagasan mencari Realm Master. Bahkan jika kamu menemukannya, dia akan tetap ada di sana. Aku tidak akan melihatmu, apalagi mengenali anak perempuan tidak sah manapun. Itu belum tentu benar. Mungkin Realm Lord akan menghadiahi kita dan mengirim putrinya kembali dengan selamat. Lu Yun terus menambahkan rasa cemburu. Ekspresi wajah Seng Sue berubah tidak menentu, dan dia jelas merasa terganggu dengan kata-kata Lu Yun. Namun, sebagai penguasa istana pengadilan surgawi kuno, hati Daois perikinian tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak peduli bagaimana Lu Yun mencoba menipunya, dia tidak berbicara. Semua orang dengan hati-hati berdiri di depan reruntuhan aula besar. Lu Yun melihat tubuh Seng Sue sedikit gemetar. Jelas sekali dia berduka atas istananya. Haha,
situasi keluargamu telah hancur seperti ini, tidak heran kamu sedih. Lu Yun merangsang, cepat, temukan barang-barangmu secepatnya. Seng Suelian bergerak pelan dan berjalan langsung ke reruntuhan untuk berdiri diam. Saat ini, dia berdiri di sana, sepertinya sedang mengingat masa lalu. Setelah beberapa lama, dia berjalan ke sudut dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan membalik puing-puing, dan menemukan sebuah kotak kecil dari tanah. Ayo pergi, kata Seng Sue lembut, tapi suaranya penuh kesepian. Pintu mana yang harus aku ambil? Bei Tianmen, Seng Sue berkata dengan dingin, itu adalah tempat yang biasa dijaga suamiku. Aku sangat mengenalnya. Lu Yun melirik yang lain dan berkata, karena peri berdoa untuk panen yang baik berkata demikian, aku yakin dia tidak akan menipu kita, ayo pergi. Namun, ketika semua orang sampai di Bei Tianmen, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah dikelilingi oleh biksu dari alam atas. Bersembunyi di antara reruntuhan, Lu Yun bertanya dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Mereka semua adalah manusia, jadi kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Seng Sue mengerutkan kening dan berkata, orang-orang ini hanya mendambakan harta karun yang ditinggalkan oleh surga kuno. Selama daya tariknya cukup, mereka akan meninggalkan tempat ini. Beralih ke arah Lu Yun, bukankah kamu mengambil banyak harta? Ambil saja beberapa dan itu akan cukup bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Ini adalah kebenarannya, tapi Lu Yun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kengganan. Meskipun semua harta ini sia-sia, namun sangat berharga di mata semua orang. Siapa yang tidak akan merasa sedih jika diberikan seperti ini? Namun, setelah beberapa pergulatan ideologis, Lu Yun masih percaya bahwa hidupnya sendiri penting, dan segala sesuatunya bersifat eksternal dan dapat ditemukan kembali jika hilang. Jadi Lu Yun bertindak sebagai anak penyebar uang. Dia mengambil lebih dari 10 harta dan melemparkannya ke arah timur. Benar saja, seseorang di Bei Tianmen menyadari sesuatu yang aneh dan terbang menuju harta karun yang dibuang oleh Lu Yun. Ada begitu banyak beku dan begitu sedikit beku, para beku dari alam atas itu benar-benar berperang secara langsung. Hahaha, memotong pantatmu dengan pisau benar-benar membuka mata. Long Dapao juga menjadi bersemangat dan mengambil beberapa harta dan membuangnya.